Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Waalaikumsalam, terdengar. Salam kedengeran. Kedengar ya? Tadi pakai headset nggak kedengeran berarti ya? Ya udah nggak usah pakai headset berarti. Oke, udah boleh dimulai ya? Udah boleh dimulai ya? Boleh. Ya, Kak. Boleh, silakan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qadtu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fahimni bisolihin. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam, merdeka. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi bersama-sama di Zoom meeting pada acara kurma atau Kultum Ramadan Mahasiswa hari ke-10 jilid ke-9 tanggal 25 April 2021 di hari Minggu pagi ini. Selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang amat berhormat, Syekh Al-Zaitun, Grand Chancellor, Al-Ustadz Dr. Hanaris Esyu Abdul Salam Rosidi Panji Gumilang, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga selaku Dewan Pembina dan Pimpinan Besar Mahat Al-Zaitun.
Yang berhormat Bapak Imam Prawoto SEGU MBA selaku Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz. Yang terhormat Dekan Fakultas dan Kepala Program Studi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Yang terhormat Presiden Organisasi Mahasiswa Institut Saudara Muhammad Isya Asyrafuddin beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara kuliah Kultum Ramadan Mahasiswa ini, dan khususnya kepada Kementerian SDM dan juga Kementerian Agama yang telah menyukseskan acara ini, sehingga acara ini masih bisa kita selenggarakan dan masih bisa dilaksanakan sampai hari ke-10 ini. Dan juga khususnya kepada pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Saudara Muhammad Abdul Arifin dari KPI Angkatan 6, dan juga ada pembaca tilawah dari Saudari Wulan Nuryati dari Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 6 juga. Serta yang saya banggakan teman-teman dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dari angkatan 5, 6, 7, 8 yang masih mengikuti ataupun mengikuti dari kegiatan kuliah Kultum Ramadan Mahasiswa pada hari ke-10 ini. Di sini perkenalkan, saya Naufal Nur Alam. Saya di sini sebagai moderator yang akan menemani kalian semua dari awal acara hingga akhir. Dan di sini juga saya akan memandu dari rundown acara tersebut, yaitu di sini ada pembukaan, kemudian ada tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Wulan Nuryati. Kemudian ada materi, yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Abdul. Setelah itu ada sesi tanya jawab, kemudian ada kesimpulan, setelah itu ada foto bersama, kemudian setelah itu ada penutup yang disempurnakan dengan hamdalah. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan Kultum Ramadan Mahasiswa di hari ke-10 sesi ke-9 hari Minggu tanggal 25 April 2021 di pagi yang insya Allah selalu diberi keberkahan ini. Mari kita buka kegiatan kurma ini pada tanggal 25 April dengan berbasmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya di sini adalah syahid tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita Wulan Nuryati, yang di sini akan disampaikan mengenai surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 kepada saudari Wulan. Disilahkan. Ya, terima kasih Nopal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Wulan Nuriyati atas pembacaan tilawahnya mengenai tilawah dari Quran surat Al-Alaq 1-5. Oke, selanjutnya itu langsung kepada pembahasan utama di kurma pada kesempatan subuh ataupun pagi hari ini yang insya Allah selalu diberkahan, yaitu mengenai judul pada kurma kali ini adalah Iqra, wahyu pertama untuk menggenggam dunia. Wah, di sini kita udah lihat ya bahwa judulnya ini luar biasa sekali. Jadi Iqra, dengan membaca kita bisa menggenggam dunia. Wah, bagaimana dunia itu digenggam? Secara logika kita rasanya tidak mungkin. Bagaimana kita bisa menggenggam dunia yang kita hanya punya tangan sekecil ini, kemudian kita bisa menggenggam dunianya? Bagaimana caranya kita bisa menggenggam dunia? Nah, ini semua akan menjadi sebuah topik yang menarik pada pagi hari ini, karena di sini kita insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya pasti, dan semoga saya berharap teman-teman semuanya dalam penyampaian materi nanti semoga teman-teman boleh jadi selain hanya mendengarkan, tetapi juga kalian harus juga menulis, karena ketika kita benar-benar bisa mendapatkan ilmu itu adalah dengan 3 tahap itu. Jadi yang pertama itu kita mendengarkan, ya, ataupun kita bisa membaca, ya kan. Setelah itu baru kita menulis, kemudian kita bisa mendengarkan orang lain. Jadi ada 3 cara. Jadi mendengarkan, menulis, kemudian membaca. Tapi wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah untuk bagaimana caranya kita bisa menggenggam dunia adalah dengan cara namanya Iqra. Itu awal. Nah, ini dasar kita nih ketika kita ingin mendapatkan ilmu. Apalagi kita semua ini sebagai namanya pejuang intelektual. Jadi kita ini adalah seorang pejuang nih, apalagi di kaum milenial sekarang, untuk menjadi pejuang-pejuang untuk intelektual, karena ketika kita menggunakan ilmu kita itu insya Allah kita akan bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita bisa berkolaborasi, ya, dengan teman-teman yang lain, dan kita bisa membuktikan bahwa kalau kita itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Baik, untuk pembahasan lebih dalamnya mengenai bagaimana cara kita menggenggam dunia, maka akan langsung disampaikan oleh saudara kita Ahmad Abdul Arifin. Kepadanya disilakan. Cek, suara saya sudah terdengar? Dengar. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Presiden Organisasi Mahasiswa IAI Al-Aziz, yang saya hormati panitia kegiatan Kultum Ramadan Mahasiswa, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman mahasiswa IAI Al-Aziz yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Syukur alhamdulillah juga kita pada detik ini masih diberikan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayangnya Allah kepada kita adalah ketika sekarang banyak orang sedang terlelap tidur dengan nyenyaknya, Allah membukakan mata kita. Allah menggerakkan jari jempol kita untuk join dan hadir di majelis online yang mulia ini. Semoga kita istiqomah, amin.
Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau disclaimer dulu ya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mau disclaimer. Saya di sini nggak mau khutbah atau ceramah ya. Memangnya saya ini siapa? Mau menceramahi orang lain? Lawang saya sendiri masih belum benar kan gitu. Saya di sini cuma melaksanakan mandat dari pengurus kelas untuk menjadi pemateri di acara ini. Walaupun sebenarnya masih ada teman-teman saya di kelas lain, di kelas saya yang lebih kompeten daripada saya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, tema yang diusung panitia kegiatan ini mengenai momentum bulan Ramadan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, ketika saya membaca ini kaget saya. Ini temanya berat sekali gitu. Saya tahu pengurus suami itu orangnya cerdas-cerdas, makanya mengangkat tema kecerdasan spiritual. Tapi ya jangan memberatkan pemateri juga gitu kan. Tapi jujur, semenjak hari pertama kegiatan kurma ini saya lihat materi-materi yang dibawakan itu relevansi dengan tema yang diusung itu sangat sedikit ya. Paling cuma materi yang dibawakan oleh siapa? Najmi dari HES 6 itu yang agak relevan, sangat relevan dengan tema yang diusung oleh panitia kurma. Kemudian saya minta maaf kalau ketika menjelaskan ini suara saya merdu ya. Saya minta maaf kalau suara saya agak merdu, medok-medok, bikin rindu ya kan. Kemudian teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan yang katanya hampir semua muslim adalah bulan suci. Disebut bulan suci kenapa? Karena di bulan ini diturunkan Al-Qur'an, petunjuk kita, pedoman kita ya kan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi ini sering pergi menyendiri ke Gua Hira. Beliau merenung, berpikir, merenungi kenapa kok masyarakat sekitarku seperti ini ya kan. Karena pada saat itu memang Nabi Muhammad ini berada di zaman namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Saking seringnya Nabi pergi menyendiri di Gua Hira ini, sampai-sampai istrinya Sayyidah Khadijah ini seringkali menyusul suaminya Nabi Muhammad ke Gua Hira sambil membawakannya makanan. Sampai pada suatu ketika Nabi ini didatangi oleh sesosok makhluk sambil mengatakan Iqra, bacalah. Nabi ketakutan ya. Sampai 3 kali Iqra, Nabi menjawab apa? Enggak, saya nggak bisa baca gitu kata Nabi. Sampai 3 kali malaikat Jibril berkata Iqra, enggak, saya nggak bisa baca. Kemudian Nabi Muhammad dipeluk sama malaikat Jibril atau didekap ya, sambil malaikat Jibril mengatakan ayat 1-5 surat Al-Alaq ini. Ketakutan Nabi Muhammad ini. Ini siapa itu? Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, itu asbabun nuzul ya. Surat Al-Alaq 1-5 ini. Tapi saya tidak akan membahas kelima ayat itu. Saya cuma akan membahas ayat yang pertama saja.
Kenapa kok perintah Allah yang pertama kali turun adalah kita disuruh membaca? Iqra. Kenapa? Kenapa kok enggak langsung sholat atau puasa? Padahal sholat itu diterima Nabi ketika Nabi umurnya 52 tahun. Puasa itu diterima Nabi ketika umurnya 2 tahun setelah hijrah, berarti 55 tahun. Sedangkan Iqra ini diterima Nabi ketika Nabi umurnya 40 tahun. Awal-awalnya Nabi menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Lalu kenapa kok Iqra? Kenapa enggak yang lain? Karena Iqra di sini banyak ulama tafsir yang menyatakan bahwa Iqra berarti belajar. Karena itu, karena kita disuruh belajar, kita disuruh untuk melakukan segala aktivitas kita dengan dilandasi oleh ilmu dan pengetahuan. Kita disuruh untuk melakukan segala aktivitas dengan dilandasi oleh ilmu dan pengetahuan. Dan itu sejalan dengan perintah Nabi ya. Perintah Nabi yang di hadis-hadis yang populer itu, tolabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan juga di hadis lain yang sering sekali disampaikan oleh Syekh, apa itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pasti kalian sering dengar itu ya. Lalu dari itu timbul sebuah pertanyaan. Di saat Rasulullah mendapatkan wahyu ini, ilmu pengetahuan apa yang harus dipelajari? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, perintah untuk membaca ini, untuk belajar ini, ilmu pengetahuan apa yang harus dipelajari? Apakah ilmu tafsir, atau ilmu hadis, atau nahwu sharaf mungkin? Lawang Al-Qur'annya aja baru turun ya kan? Masa udah ada ilmu tafsir? Nahwu sharaf ya belum ada. Artinya ilmu yang harus dipelajari oleh masyarakat muslim pada waktu itu ya ilmu-ilmu yang sudah ada. Segala jenis ilmu selama itu yang kita pelajari itu atas nama Allah kita yang menciptakan segala sesuatu. Jadi makna belajar di sini adalah mempelajari segala sesuatu selama itu atas dasar kita niatkan untuk Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Maka mulai dari zaman sahabat Abu Bakar, Umar sampai puncaknya di kedaulatan Abbasiyah, Islam itu menguasai dunia. Islam itu menguasai dunia. Kenapa kok bisa menguasai dunia? Karena mereka menerapkan perintah Allah yang pertama ini, yaitu Iqra, membaca. Membaca apa? Membaca ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada dari pada zaman itu. Pada zaman itu kan yang ilmu-ilmu yang maju kan dari Yunani, Mesir, Romawi, dan Persia. Arab belum terlalu kelihatan saat itu ya. Jadi sahabat itu belajar ilmu tata negara atau pemerintahan dari Persia yang sekarang ini adalah Irak dan Iran kan. Kemudian belajar ekonomi dari Romawi. Romawi itu ilmu ekonominya yang terkenal. Kemudian belajar cara berpikir, fondasi ilmu pengetahuan dari Yunani yang disebut ilmu filsafat. Makanya di zaman Abbasiyah ini muncul pemikiran-pemikirannya. Kalian pasti tahu pemikiran Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Mu'tazilah. Itu semua produk-produk filosofis. Pemikiran-pemikiran yang berasal dari Yunani kuno diimpor ke Abbasiyah. Kemudian, kenapa kok kita harus membaca? Ya,
Karena belajar yang paling efektif itu, belajar yang paling baik itu yang membaca. Kenapa kok paling efektif? Karena setiap kata yang kita baca itu, walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak mengerti apa yang kita baca, setiap kata yang kita baca itu akan mengendap di otak kita. Setiap kata yang kita baca itu akan mengendap di otak kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan, ketika kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita debat mungkin, kata-kata itu dengan otomatis keluar sendiri. Itulah efektivitasnya membaca. Maka banyak-banyak membaca. Ayo. Abbasiyah, kita berbicara Abbasiyah ya. Abbasiyah itu mempunyai perpustakaan terbesar. Nggak cuma perpustakaan, di sana terdapat perpustakaan sekaligus tempat penelitian terbesar pada zamannya. Paling besar, paling megah. Namanya apa? Namanya The House of Wisdom. Namanya The House of Wisdom. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Baitul Hikmah. Artinya rumah kebijaksanaan. Ya, di sana itu terkumpul segala jenis ilmu pengetahuan dari segala penjuru dunia. Bahkan ada yang menuliskan di perpustakaan itu ada 1 juta buku. Bayangkan 1 juta buku yang berbeda-beda. Anda sudah baca berapa buku? Gitu kan? Jadi Abbasiyah ini merupakan pusat dunia. Yang mana pada saat itu bangsa-bangsa lain selain bangsa Arab seperti Yunani, India, Eropa bahkan ya, itu bergurunya ke Abbasiyah. Seperti sekarang lah, sekarang kan semua orang kiblat ilmu pengetahuannya adalah Amerika Serikat. Kalau dulu yang Amerika Serikatnya zaman dahulu Abbasiyah. Abbasiyah itu sebuah kedaulatan kerajaan besar, kesultanan yang dasar-dasarnya adalah dasar-dasar Islam. Gitu ya. Luar biasa Abbasiyah ini. Sampai pada akhirnya di akhir abad ke-7 Abbasiyah ini diporak-porandakan, diserang sama bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini menyerangnya secara barbar. Huru hara di mana-mana ya kan. Ya bangsa Mongol ini ternyata nggak suka sama ilmu pengetahuan. Atau bahasa yang lebih halusnya nggak pintar ya. Goblok astagfirullah. Oke, bangsa Mongol menyerang Abbasiyah ya kan. Karena Baitul Hikmah ini isinya buku-buku banyak sekali. Bangsa Mongol nggak suka sama buku. Maka bukunya ini semuanya dibuang ke Sungai Tigris. Dibuang ke Sungai Tigris. Sampai-sampai saking banyaknya buku ini, Sungai Tigris ini airnya menjadi hitam warnanya. Biasanya air itu warnanya apa? Kalau nggak kebiru-biruan, bening ya kan. Sungai Tigris ini saking banyaknya buku yang dibuang ke sana, air sungainya menjadi hitam. Parahnya lagi, buku-buku ini dijadikan jembatan. Jadi sungai kan, dibuang buku banyak banget, sampai menumpuk ke daratan kan, dibuat jembatan buat lewat tentara-tentaranya Mongol. Keterlaluan. Ya, itu sejarah tragis lah. Sejarah tragis di Sungai Tigris. Maka dari itu, saya mengajak supaya kita berkaca hari ini kepada yang saya sampaikan bahwa agama yang kita anut ini, agama Islam, mempunyai sejarah yang gemilang dahulu kala. Ya. Dari mulai Abu Bakar atau lebih tepatnya Umar bin Khattab itu di tahun 13 Hijriah sampai abad ke-7 dinasti Abbasiyah, Islam ini mengalami, kalau orang barat mengatakannya adalah Golden Age, zaman kejayaan.
masa keemasan Islam. Maka sekarang ini sudah banyak yang menggembar-gemborkan kan, ayo kembalikan masa kejayaan Islam, ayo kita kembali ke masa Abbasiyah. Ya, banyak kan yang gitu kan. Tapi gembar-gembar itu hanya akan menjadi omong kosong jika tidak dibarengi dengan menyerukan budaya membaca. Ya, kejayaan Islam itu bisa kembali ketika kita mulai mengambil buku, membaca selembar dua lembar halaman. Karena pondasi paling dasar dari membuat sebuah peradaban Abbasiyah adalah membaca. Dengan membaca ilmu pengetahuan akan tumbuh, ya kan? Dan mundurnya peradaban Islam pada kala itu bukan cuma dikarenakan oleh serangan bangsa Mongol, tetapi juga mulai bermunculan faham-faham yang seakan-akan anti terhadap ilmu pengetahuan. Mulai dari pengharaman filsafat, kemudian munculnya dikotomi pengetahuan, pembagian. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu akhirat atau ilmu agama, dan ilmu umum atau ilmu dunia. Padahal sejatinya ilmu itu nggak bisa dibagikan dua seperti itu. Ilmu itu ada satu. Karena umat Islam itu menganggap dunia dan akhirat itu tidak berlainan. Dunia dan akhirat itu saling berhubungan, kan? Itu salah satu penyebab mundurnya peradaban Islam. Mulainya kehancuran disebabkan oleh hal itu. Yang menghancurkan orang dalam lagi. Ya kan? Nah, apalagi orang sekarang ini. Budaya membaca sudah dikalahkan dengan budaya scroll. Budaya membaca sudah dikalahkan dengan budaya scroll Instagram, WhatsApp story, TikTok apalagi. Jadi mari kita yang ada di sini ikut andil untuk kita bisa mengembalikan kejayaan Islam tersebut dengan cara bagaimana, ya, dengan cara yang bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus mulai membaca. Kita harus mulai membaca. Selembar dua lembar halaman per hari. Lama-lama akan terbiasa. Kita contoh tuh Menteri Agama kita ini. Karim adanya. Bakin Al-Karim. Kebetulan saya satu kontrakan kan sama Karim. Beliau itu punya 3 kardus buku di kontrakan. Saya mau baca bingung milih yang mana ini. Ya begitu ya materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silahkan. Kalau saya bisa menjawab saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab ya mendingan saya tidur, ya kan? Oke, silahkan. Ayo kepada teman-teman disilakan yang ingin berdiskusi ini tadi mengenai paparan mengenai tadi asbabun nuzul, ya kan? Banyak banget tuh asbabun nuzul, terus juga puncak kejayaan Islam di masa Abbasiyah, ya kan? Kemudian bagaimana pentingnya membaca buku sampai wahyu pertama yang diturunkan kepada umat Islam adalah membaca, bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, karena sholat dan puasa kalau tidak didasari dengan ilmu itu apa gunanya gitu. Jadi kalau kita sholat nggak tahu ilmunya, nggak tahu bacaan sholatnya, ya gimana kita mau bisa sholat? Gimana kita mau bisa baca Allahu Akbar sedangkan kita nggak bisa membaca untuk berkata Allahu Akbar. Nah itu jadi pentingnya membaca tuh di situ. Nah buat teman-teman, ayo silahkan yang ingin berdiskusi mengenai lebih dalam tentang Iqra ini atau tentang Iqra adalah wahyu pertama untuk mengganggu dunia, silahkan. Baik ya teman-teman yang ingin berdiskusi silahkan. Saya Kak, izin bertanya, berdiskusi. Oh iya, silakan. Dari Muhammad Abdul ya? Iya, Muhammad Abdul Jabar. Muhammad Abdul, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Asal mana, Mas? Asal mana? Saya asalnya dari Sumatera Selatan. Luar biasa, Sumatera Selatan. Kita punya saudara jauh sekali ya. Lu ada? Sumatera Selatan di mananya?
Di Kota Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Ini Muhammad Abdul Jabbar bertanya kepada Ahmad Abdul Arifin. Nah, coba silakan Muhammad Abdul ini dari prodi apa, Mas? Prodi apa, Mas? Dari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 8. Angkatan 8. Oke. Silakan Mas Abdul untuk bertanya lagi kepada diskusi ya kepada Mas Abdul lagi. Ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih tadi saya sudah perkenalan ya. Terima kasih kepada Kak Ahmad Abdul Arifin. Tadi sudah menjelaskan suatu topik yang sangat menarik mengenai perintah membaca ya. Di mana dengan membaca ini tadi dijelaskan menjadi salah satu pegangan atau dari salah satu tonggak kita untuk memberikan kejayaan pada umat Islam. Tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah dan pokok-pokoknya ya. Namun ada yang ingin saya diskusikan untuk Mas Ahmad Abdul Arifin. Kan perintah pertama tadi dijelaskan adalah Iqra atau bacalah. Atau perintah membaca atau perintah dalam belajar. Menurut Mas Ahmad Abdul Arifin, mengapa dalam perintah pertama itu kita diperintahkan Iqra? Apa maksudnya Allah memerintahkan bacalah kepada Nabi Muhammad atau perintah dalam belajar ini, sementara Nabi Muhammad sendiri merupakan Nabi yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Menurut Mas Abdul Arifin, kenapa dalam sifat Rasulullah tersebut ada sifat yang ummi seperti itu? Padahal itu kan suatu tonggak untuk mencapai kejayaan Islam. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau gimana ini? Ya, silakan Mas. Ya, bismillah. Ya, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seorang yang ummi atau tidak bisa membaca, buta huruf gitu kan. Tapi Al-Quran ini, oke, saya mulai dari mukjizat Nabi dulu ya. Kenapa kok Nabi disuruh membaca, sedangkan Nabi tidak bisa membaca? Karena ketika Nabi menyampaikan ayat ini kepada penduduk Mekah, Nabi otomatis tidak dipercaya kan? Maka untuk membuat masyarakat Mekah itu percaya, Allah memerintahkan gimana sih? Oke. Iqra di sini kita tidak bisa membicarakannya dengan kata selanjutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi membaca di sini bukan cuma membaca tulisan. Membaca di sini membaca segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dengan membaca bintang-bintang, ya, maka orang akan berpikir, timbullah ilmu astronomi. Dengan membaca atau melihat merenungkan gunung-gunung, dataran tinggi, dataran rendah, timbullah ilmu geografi. Jadi membaca itu enggak cuma membaca tulisan. Membaca segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Membaca dengan melakukan penelitian, ya kan, seperti yang dilakukan Al-Bairuni di masa Abbasiyah. Beliau itu melakukan penelitian masa jenis logam. Jadi emas, besi, tembaga itu dibuat kelereng-kelereng, dicelupkan ke ember yang berisi air, dilakukan terus-terusan sampai pada akhirnya menemukan masa jenis setiap logam itu mendekati kebenaran, akurasinya. Bedanya cuma 0,02, 0,03. Jadi membaca di sini bisa bermakna luas. Nggak cuma membaca buku atau tulisan dalam kertas, tapi membaca segala sesuatu di sekitar kita. Gimana?
Oke, terima kasih Kak Ahmad Abdul Arifin. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas itu upload Dr. Muhammad Jafar. Cukup jelas. Ya, alhamdulillah udah cukup jelas. Terima kasih. Jadi kita bisa cermati bahwa membaca di sini tidak hanya sekedar membaca tulisan, tapi juga kita membaca fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi itu sebenarnya ketika kita membaca fenomena akan lebih meningkatkan keimanan kita. Jadi bagaimana gunung itu tercipta, bagaimana langit-langit bintang itu bisa berjalan sesuai sehingga tapi tidak tabrakan gitu. Bagaimana matahari berputar, terus juga bulan, kemudian dari terbit hingga terbenam lagi tapi tidak berputar gitu. Tidak bertabrakan maksudnya. Nah itu harus kita baca fenomena yang ada di sekeliling kita sehingga itu bisa meningkatkan keimanan kita sendiri, karena kita juga mikir, oh ini gimana caranya, siapa yang bisa mengatur ini semua, siapa yang punya kendali atas ini semua. Jadi dari membaca fenomena itu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, dan tentunya harus dituliskan dalam sebuah catatan agar keilmuan itu tidak hilang gitu. Jadi selain membaca adalah menulis juga tentunya. Oke, selanjutnya teman-teman yang ingin berdiskusi, disilahkan, boleh. Ada yang mau berdiskusi lagi? Di kolom chat. Di kolom chattingan. Oh, Wahyu. Oke, dari Abi Muhtarom. Ya. Wahyu pertama untuk menggenggam dunia, namun hari ini bangsa Yahudi yang menggenggam dunia. Jelaskan. Gimana nih? Katanya wahyu ini adalah wahyu pertama untuk menggenggam dunia, tapi ini hari ini bangsa Yahudi kata Abi Muhtarom ini adalah yang menggenggam dunia. Jelaskan. Bagaimana menurut Mas Abdul Arifin? Coba mohon pemaparannya ya. Silahkan. Oke, bismillah. Kalau kita melihat situasi pada saat ini, kita tidak bisa memisahkannya dengan sejarah ya. Bahwa tadi saya sudah mengatakan Abbasiyah itu runtuh. Ilmu pengetahuan yang ada di Abbasiyah itu dihancurkan sama bangsa Mongol. Setelah itu apa yang terjadi? Buku-buku yang bisa diselamatkan, buku-buku yang terselamatkan dari dinasti Abbasiyah itu dibawa ke Inggris, ke Prancis, diterjemahkan oleh mereka. Kemudian lambat laun semakin hari, semakin tahun, berabad-abad sampai sekarang, seiring orang-orang Islam budaya membacanya semakin turun, orang-orang Yahudi atau Kristen ini budaya membacanya malah makin meninggi. Coba lihat indeks tingkat literasi dunia itu, peringkat pertama 10 besar ada siapa? Ada Jepang, Finlandia, Inggris, Perancis, ya kan? Indonesia ini sedih lah. Indonesia kan umat muslimnya terbesar di dunia. Anda tahu survei UNESCO tahun 2019 tentang tingkat literasi membaca, Indonesia berada di peringkat berapa? Dari 61 negara, Indonesia itu peringkat 60. Menyedihkan sekali kan? Dari 61 negara yang diteliti, Indonesia itu nomor 60. Berarti nomor 2 dari bawah tingkat membacanya. Itu yang menyebabkan umat muslim ketinggalan dengan umat-umat yang lain. Karena mereka ikroknya lebih ikrok daripada kita. Itu ada lagi yang mau didiskusikan, Abi Muhtarom? Bagaimana, Abi? Urgensinya berarti penekanan dalam membaca ya, Mas Ahmad ya. Ya, Abi. Oke, jadi Abi, jadi sama-sama, Bi. Jadi
urgensinya adalah ketika jelas bilang tadi kepentingannya adalah mengapa bangsa Yahudi sekarang yang menggenggam dunia sekarang adalah bangsa Yahudi. Jelas tadi karena kita melihat harus lihat sejarah sebelumnya bahwa bangsa Mongol pada abad ke-7 itu menyerang Abbasiyah yang sangat luar biasa barbarnya gitu kan, sehingga tadi dijelaskan bahwa buku-buku yang ada itu dibuang ke apa sih namanya, ke laut ya kan, kemudian yang dalam sungai atau lautan itu udah jadi warna hitam semua. Dan tadi sempat saking banyaknya buku jadi jembatan untuk lewatkan luar biasa karena bangsa Mongolnya ini sudah menyerang apa sih namanya Abbasiyah, sehingga tadi ilmu-ilmu itu dipindahkan ke Inggris, sehingga mereka menerjemahkan itu semua. Kemudian juga banyak sebenarnya ilmuwan-ilmuwan itu yang kalian ketahui kan, mungkin ilmuwan dari apa sih namanya Alexander Graham Bell ataupun dari ilmuwan lainnya, misalnya penemu Thomas Alva Edison itu yang kita tahu adalah dia yang menemukan ilmuwan mengenai cahaya. Padahal sebelumnya itu sudah penemuan pertama itu adalah penemunya adalah orang Islam gitu. Nah, karena keilmuan atau buku-buku catatan sejarahnya itu dipindahkan kemudian diterjemahkan, jadilah bangsa Yahudi yang pegang saat. Makanya ketika kita ingin menggambungnya adalah kita harus bisa menjadi orang yang paling melek dulu untuk membaca. Karena dasar awalnya itu dari situ, membacanya dulu. Gitu. Jadi dasar-dasar firman kita itu dasar membaca kita dulu. Bagaimana sih semelek apa sih kita? Gitu. Semelek apa kita? Kita juga gimana caranya kita bisa menuntut negara kita untuk maju, sedangkan kitanya sendiri itu malas buat baca. Nah, apalagi tadi sudah dipaparkan oleh bahwa kita adalah peringkat kedua paling bawah ya, maksudnya 60 ya tadi. Sehingga ini sangat apa sih namanya, harus menjadi fokus bahwa yang harus dievaluasi untuk teman-teman bahwa budaya literatur ini harus lebih dikembangkan lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai apa sih namanya, kenapa sampai sekarang ini bangsa Yahudi yang memegang kendali mengenai bahkan mengenai peradaban ya. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, terima kasih Manopal. Abi mau nanya. Abi. Ya. Ya, silahkan. Ini yang pemateri ini bagus sekali ya. Cuman yang saya lihat dari gambaran gitu ya. Dari gambaran kita lihat kan pada zaman dulu itu kan kenapa dia Nabi Muhammad itu suruh Iqra gitu ya. Kalau bicara Iqra itu kan kalau kita lihat dia kan ibaratnya Muhammad itu termasuk pemuka Quraisy gitu kan. Ibaratnya kalau di sini itu sebagai apa namanya, pemimpin lah gitu. Dia mempunyai pamannya itu kan Abu Thalib ya kan, itu kan pemimpin. Kalau dilihat itu kan dia sebagai ibaratnya itu orang berilmu juga gitu, bukan umi, dia nggak bisa baca gitu kan. Kalau dilihat dari perjalanan itu kan pada zaman itu disebut dengan zaman kebodohan gitu kan. Makanya dia suruh baca. Apa yang suruh baca itu tentang lingkungan gitu. Nah, menurut Ahmad Abdul Arifin bagaimana tuh? Silakan. Bagaimana apanya, Bi? Iya, bagaimana tentang ikronya tadi tuh. Katanya tadi kan kita harus banyak baca. Gitu kan. Tapi kalau lihat dari sejarahnya Nabi Muhammad itu mendapat ikro itu, dia suruh baca lingkungan Arabnya itu. Maka dia disuruh perintah Allah itu merubah gitu, merubah keadaan kondisi Arab itu gitu. Bagaimana zaman jahiliyah itu menjadi zaman keemasan gitu. Zaman Islam itu bertegak gitu. Gimana? Semangat Pak Sri. Ya. Ya, bismillah. Iya, boleh. Silakan. Apa tadi? Apa tadi yang nyaut? Abisnya apa tadi yang nyaut? Abi Sri Widodo kayaknya. Iya. Tadi yang nanya Abi Sri Widodo, tadi yang nyautin Abi Sri tadi. Nggak ada. Oke, boleh kalau Tarom. Abi Mutahrom. Ya, boleh lanjut Mas Abdul. Cukup jelas ya pertanyaannya. Cukup ya. Oke, lanjut. Bismillah.
Memang ada juga yang berpendapat kalau Iqra di sini itu artinya membaca lingkungan sekitar Nabi Muhammad itu, Arab. Yang mana zaman itu kan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Banyak sekali yang tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di zaman itu. Makanya Allah turunkan perintah ini. Perintah ini disuruh kepada Nabi Muhammad untuk merubah bangsa Arab sekitar Nabi Muhammad. Dan itu saya setuju. Yes, saya setuju. Tapi caranya bagaimana? Caranya ya mempelajari budaya-budaya atau tradisi dari bangsa luar, dimasukkan ke bangsa Arab. Maka tadi sudah saya katakan, umat Islam pada waktu itu mengimpor ilmu-ilmu dari Persia, dari Romawi, dari Yunani, dari Mesir. Ilmu tata negara, pemerintahan dari Persia dimasukkan ke Mekah Madinah. Ilmu ekonomi dari Romawi dimasukkan ke Mekah Madinah. Tradisi menulis, membuat kertas dan sebagainya dari Mesir diimpor ke Mekah dan Madinah. Pemikiran, cara berpikir dari Yunani kuno ya, Sokrates, Plato dan Aristoteles. Makanya dari perubahan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada akulturasi dari berbagai budaya. Maka semua itu dikumpulkan jadi satu, sedikit-sedikit, nggak langsung berubah. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad aja masih banyak kejahilian, jadi nggak langsung habis jahiliyah itu. Maka sedikit demi sedikit yang saya tadi katakan, Nabi wafat saja banyak yang kembali ke zaman jahiliyah. Makanya perlu kontinuitas. Dan kalau kita tadi mengatakan Iqra itu untuk Nabi Muhammad merubah bangsa sekitarnya, enggak. Al-Quran itu untuk umat muslim semuanya. Ya. Kalau kita merasa sebagai warga Indonesia, kita mempunyai pedoman Iqra dalam kitab suci yang kita pegang, maka ya lihatlah sekitar kita, sudah benar apa belum? Kalau belum, ya yuk kita kampanyekan Iqra ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita perbaiki masyarakat kita. Itu ya, jadi Iqra itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umatnya. Bahkan untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam. Ajaran ilahi untuk semua kan? Semua. Bagaimana Abi Widodo, cukup jelas pemaparannya jadi bahwa ya cukup. Nah, tadi saya tanyakan tadi kan itu ibaratnya mengambil ilmu-ilmu dari luar ya. Tapi kalau kita lihat itu Islam itu kan ilmunya itu pertama emang dari Islam semua, seperti Al-Jabar, terus apa lagi tuh pokoknya. Itu semua dari Islam gitu. Cikal bakalnya Islam itu ya itu ilmu-ilmunya yang udah ada dari situ gitu. Dia nggak bisa menyontoh gitu. Gitu. Gimana Pak Abdul? Ilmu itu selalu berkembang ya, Bi. Jadi nggak bisa tiba-tiba muncul langsung jadi aljabar atau algoritma. Pasti ada dasar-dasarnya. Memang yang menemukan angka 0 misalnya, itu Al-Khwarizmi. Tapi ilmu itu senantiasa bergerak dari tidak ada apapun, mulai tumbuh sedikit, mulai ada penemuan-penemuan baru, penemuan lain-lain. Nah itu memang secara mayoritas ilmu itu didasari oleh dinasti Abbasiyah. 500 tahun Abbasiyah menguasai dunia, ya dasarnya ilmu. Banyak penemuan di sana. Walaupun kita tidak menafikan ilmu-ilmu sebelum Abbasiyah. Ilmu-ilmu itu tidak bisa muncul kalau tidak didasari dengan pemikiran yang jernih. Yaitu dari mana? Yunani. Filsafat itu mengajarkan kita untuk belajar berpikir akal sehat.
Dengan akal sehat bisa timbul muncul ilmu-ilmu itu kan. Ya makanya kalau ada yang mengharamkan filsafat itu harus diteliti lagi. Oke? Oke, Ilmu itu makasih, tidak Abdul. bisa ujuk-ujuk. Terima kasih. Ya, cukup terang jelas. Terima kasih. Makasih Pak Sri atas ulasannya. Terima kasih Abi semua atas diskusinya. Luar biasa nih. Oke, gimana nih? Kita udah jam 6. Gimana? Dicukupkan aja. Udah luar biasa. Lanjut. Lanjut. Gimana panitia? Ini saya minta izin dulu sama panitia nih. Tapi seru nih pembahasan kali ini nih. Saya sih lanjut. Gimana lanjut? Panitia. Nggak apa-apa lanjut nih jam 6. Hari Minggu nih. Sesuai SOP aja. Atau boleh teman-teman, mungkin ada yang mau diskusi lagi dari teman-teman ininya. Boleh. Dari mahasiswanya, boleh teman-teman mahasiswa lainnya, ayo. Saya Kak. Siapa nih? Oh, dari Abdul lagi ya? Ya, yang tadi. Jadi ayo, silakan, saya ayo. ingin mendiskusikan tadi mengenai pernyataan dari Pak Widodo, Pak Sri Widodo ya, mengenai apa tadi? Nabi itu disuruh membaca lingkungan. Tadi ada pembahasan dari Kak Ahmad Abdul Arifin bahwa ilmu itu berkembang pertama dari bangsa Yunani. Ini menurut saya seperti ini. Islam itu adalah, menurut saya, Islam itu adalah sumber dari segala ilmu. Karena berpatok pada Al-Quran. Mungkin ini kenapa alasan Nabi itu ummi. Atau kenapa Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Karena takutnya ketika Nabi bisa membaca dan menulis, maka dia akan belajar dari ilmu-ilmu Yunani atau ilmu-ilmu Persia atau ilmu-ilmu yang lain sebelum datangnya Al-Quran ini. Sehingga bisa dikatakan ilmu yang diperoleh oleh Nabi Muhammad itu berasal dari Allah langsung. Atau ilmu itu sebagai dasar atau patokan sehingga timbullah ilmu-ilmu baru. Seperti Ibnu Sina atau Avicenna dikenal di Barat, itu merupakan seorang bapak kedokteran kan. Yang mana beliau itu sudah hafal Al-Quran ketika berumur 2 tahun. Jadi menurut saya kenapa Nabi itu ummi? Karena Nabi adalah sumber dari ilmu itu. Yang mana ilmu itu bersumber dari Allah. Seandainya Nabi sendiri tidak ummi atau dia bisa membaca, maka dia akan atau beliau Rasulullah SAW bisa membuat suatu ilmu yang belajar dari ilmu-ilmu yang sebelumnya seperti itu. Dari Yunani contohnya, dari Persia atau dari India atau dari Eropa seperti itu kan. Yang mana ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, setuju. Saya setuju, tapi ada satu yang mau saya garis bawahi, bahwa Avicenna atau Ibnu Sina yang Anda sebutkan itu, dia itu juga punya aliran filsafat. Ibnu Sina itu punya aliran filsafatnya Aristoteles. Jadi ada madrasah namanya Al-Madrasatu Aristoteliyah. Salah satunya Ibnu Sina. Oke, itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Mas Abdul dan juga Mas Abdul Arifin atas paparannya lagi mengenai penegasan dari yang dijelaskan oleh Mas Abdul Jabbar ya tadi mengenai pendapat bahwa kenapa Allah itu memberikan wahyu itu langsung kepada Nabi Rasulullah, karena ya tadi dibilang katakan bahwa ilmu itu ilmu yang datang langsung dari Allah gitu. Jadi ilmu sumbernya itu adalah sumber yang secara murni dari Allah kemudian diberikan kepada Rasulullah untuk dipaparkan kepada umatnya gitu. Tapi di sini harus kita perhatikan juga bahwa ilmu ini berkembang. Jadi berkembang dari pasti ilmu itu berkembang kemudian dibaca oleh orang lagi, kemudian diteliti lagi, dipahamin lagi, diperdalam lagi mengenai keilmuan, baik itu di bidang kedokteran, di bidang perbintangan, di bidang matematika, di bidang kesehatan, di bidang
geografi, di bidang apapun itu pasti ilmu itu akan selalu berkembang dan akan selalu lebih kita harus berpikir kritis juga gitu. Jadi mengenai keilmuan di sini. Jadi bahwa yang penting kita sebagai umat manusia adalah harus ikut menjadi bagian dari itu semua. Maksudnya harus ikut terhadap apa yang ada pada sekarang gitu. Jadi keilmuan itu sudah sampai mana, sudah sampai ke tahap apa gitu. Jadi perbincangannya mengenai kesehatan sudah sampai mana. Jadi jangan sampai menjadi seseorang yang apalagi kaum pejuang intelektual ini untuk menjadi orang yang apatis mengenai perkembangan ilmu saat ini. Gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau hari ini pada libur? Masih pada libur? Mas Abdul nggak apa-apa lanjut lagi? Atau gimana? Panitia nggak apa-apa lanjut? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Ya, ayo teman-teman boleh yang mau ini diskusi lagi. Ayo mungkin dari teman-teman angkatan berapa nih? Angkatan 6-nya boleh, angkatan 7-nya juga boleh, silahkan. Angkatan 7-nya mana? Gimana, masih sehat semua kan hari ini? Semangatnya? Masih semangat kan teman-teman? Alhamdulillah kalau masih ada sehat. Tadi ini partisipannya dari 60, tadi ya mentok 60, ya mundur 59, nggak apa-apa. Gimana, udah ada yang mau didiskusikan lagi? Ayo boleh diskusiin lagi. Cukup? Kalau cukup kita sempurnakan. Enough. Kalau enough di-enough-kan. Enough. Kalau enough di-enough-kan. Enough tidak? I think enough. Enough. Gimana kalau enough di-enough-kan ini? Sudah cukup. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin kepada Mas Abdul boleh kasih sedikit kesimpulan aja garis besar mengenai materi yang telah dipaparkan pada hari ini untuk diperjelas lagi mengenai bahwa pentingnya Iqra dalam menjadi wahyu pertama untuk menggenggam dunia. Jadi tadi sudah luar biasa, saya juga sebegini hebatnya ketika kita benar-benar melek untuk membaca. Karena dari membaca kita mungkin bisa ngomong sana sini, berbicara sana sini tanpa menggunakan artikulasi segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak punya dasar pembicaraan atau sumber ilmu dari mana, itu akan dipertanyakan itu. Ini kamu ngomong kayak gini sumbernya dari mana gitu? Kan pasti dipertanyakan itu. Apalagi ketika nanti contohnya ketika kita melakukan kegiatan sidang seminar proposal gitu kan, sidang skripsi, munakosah gitu kan. Kalau misalnya sumbernya nggak jelas, nah itu pasti dipertanyakan sama dosen, kamu dapat ini dari mana sumbernya? Gitu. Kamu dapetin dari mana sumbernya? Kenapa kamu bisa-bisanya mencantumkan seperti ini, sedangkan kamu tidak menampilkan siapa sumbernya? Nah, kenapa harus ditambahkan sumbernya? Karena biar tahu, ini jalur keilmuannya itu dari sini loh. Oh, dari sini, entah dari buku ini. Oh, dari buku ini, kemudian dari buku ini lagi. Jadi masih ada kaitan keilmuannya itu masih jelas gitu. Jadi jalur keilmuannya itu jelas dari siapa gitu, perawinya siapa gitu. Jadi mulai dari hadis, perawinya siapa gitu. Jadi harus jelas gitu dasarnya dari mana. Nah, jadi mungkin boleh kepada teman-teman semuanya mungkin kepada Mas Abdul silakan berikan kesimpulan. Ya. Bismillah, untuk closing statement mungkin saya berpesan ke teman-teman bahwa membaca itu penting ya. Membaca itu penting, pakai W, penting. Jadi mulai hari ini ayo kita mulai membaca 1-2 halaman per hari atau berapa. Kalau masih ada yang berat untuk membaca, dulu saya juga begitu. Saya sehari membaca 2 halaman itu udah pusingnya minta ampun. Tapi setelah saya tahu teori ini, saya tulis ya teorinya. Teori 255 dan teori Kaizen. Alah kok direct masuk. Ya, teori 255 ini 255. Jadi 25 menit membaca,
5 menit istirahat. 25, 5. 25 menit membaca, 5 menit istirahat. Jadi ketika kalian membaca buku, pasang timer. Pasang timer di HP kalian 25 menit. Kalau HP kalian sudah berbunyi, ya udah tutup bukunya, istirahat dulu 5 menit. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa sendiri. Ya. Kemudian teori Kaizen itu melakukan setiap rutinitas sehari dengan kontinuitas. Kalau sehari bisanya 1 menit, ya besoknya 1 menit, besoknya lagi 1 menit lagi. Jangan sampai tidak konsisten. Konsistensi itu penting ya. Itu kalau sedikit tips dari saya. Kemudian apa lagi ya? Closing statement lah. Saya tulis lagi ya. Ini yang terakhir. Ini closing statement dari saya. Dan ingat 2 kata dari saya. 3 kata sih. Membaca itu penting. Penting pakai W, P, W, E, N, T, I, N, G. Udah itu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Abdul atas segala paparan ilmunya yang telah disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa IAI Al-Aziz mengenai pentingnya Iqra pentingnya Iqra dalam untuk menggenggam dunia gitu. Jadi dasar awalnya adalah Iqra, karena bagaimana kita bisa melakukan berbagai jenis kegiatan tanpa didasari keilmuan. Kita mau ngapain nih? Mau berbicara seperti Mas Abdul. Ini ada ilmunya, ada ilmu public speaking. Mau melantunkan tilawah seperti Mbak Ulan nih, itu ada keilmuannya juga. Terus juga bagaimana bisa berdiskusi menanggapi mas-mas semuanya, itu pun ada keilmuannya. Jadi apa yang kita lakukan pada kegiatan keseharian kita itu semuanya ada ilmunya dan tidak asal-asalan. Jadi ada pedomannya semuanya gitu. Nah, oke, jadi semoga pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini kita semua bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari pemateri kita Mas Abdul mengenai Iqra wahyu pertama untuk menggenggam dunia. Dan semoga ini masih relevan ya buat kita semua sebagai pejuang intelektual. Saya katakan pejuang intelektual adalah karena kita di sini sedang berjuang untuk bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita, mengembangkan pola pikir keilmuan kita di era ataupun di era yang sekarang, sehingga nanti kedepannya kita tidak selalu bisa bersaing dengan, ataupun jangankan hanya bersaing tapi juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman lainnya untuk membuktikan bahwa kalau kita itu bisa kembali berjaya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, teman-teman sampaikan dari petugas kurma pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita tutup adalah dokumentasi dulu ya, sesi dokumentasi. Boleh teman-teman semuanya dibuka kameranya. Pada saat ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Pada panitia ataupun ini tolong tolong dikasih aba-aba ya kalau misalnya udah mulai, atau dari saya kasih aba-abanya. Oke, boleh. Teman-teman boleh di on cam semuanya, atau ini lagi pada bobo, masih pada bobo. Lagi pada bobo nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Oke, peserta diharap on cam untuk dokumentasi. Oke. On cam ya teman-teman tuh. Jadi banyak tips tuh tadi dari Mas Abdul tuh. 255 apa konsep 255? 25 menit membaca, 5 menit istirahat. Jadi kalau misalnya udah baca 25 menit udah puyeng, lepas dulu. Emang kadang kalau misalnya kita ngeliatin tulisan tuh, ya Allah ini tulisan banget ya. Nggak ada gambarnya tuh puyeng malah. Nah, makanya apalagi kalau yang kita baca tuh nggak ngerti. Itu isinya rumus semua. Ya apaan ya?
ngerti juga baca doang. Nah, itu mendingan istirahat dulu. Nah, kemudian kalau misal lebih memperdalam lagi, ini sambil nunggu yang teman-teman buka on cam ya. Ini buka on cam terus. Sambil nunggu buka on cam ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngedalamin isi pesannya, oke, siap dia aba Dina. Ketika ingin memperdalam pesannya, kalau misalnya kita nggak ngerti, lebih baik kita membaca tapi didampingi oleh yang lebih ahli atau dari guru atau dari teman kita yang lebih udah pernah membaca buku tersebut. Oke, boleh dibuka on cam lagi. Oke, teman-teman. Oke, di aba-aba ya. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Cekrek. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, lanjut slide ketiga, nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Mantap, ganteng-ganteng mah. Alhamdulillah pagi-pagi ini masih cantik-cantik, luar biasa ganteng-ganteng, awet pancarkan luar biasa, ini keberkahan dalam diri kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatannya dalam menjalani ibadah puasa pada hari ini, dan nggak ada yang bolong kan, kecuali buat teman-teman perempuan mungkin lagi ada tamu, nggak apa-apa itu. Tapi kalau buat laki-laki nggak ada alasan untuk bolong. Oke? Semoga kita kuat dan semoga kita bisa mendapatkan keilmuan tadi bermanfaat, tapi tidak. Jadi sekali lagi, ilmu itu ada 3 tahap kalau misalnya kita ingin lebih dalam. Yang pertama, selain kita bisa mendengarkan, kita bisa membaca, kemudian kita menuliskan. Karena kalau saya itu lebih senang menulis. Kenapa menulis? Karena ketika menulis itu ngebacanya dapat, nulisnya pun dapat. Jadi ketika kita menulis pun itu sudah selain hanya ditulis di tangan, kemudian juga dibaca oleh mulut dan kemudian akan diserap oleh kepala dan akan dimasukkan ke dalam hati. Karena saya lebih suka nulis sebenarnya. Nah, kalau Mas Abdul ini memang lebih suka membaca, ini luar biasa. Nah, jadi membaca, menulis itu tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan. Karena di sini kita masih dalam proses belajar semuanya. Oke, sekali lagi, Hazawallahu yah'ana wa yahfaduna. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada silaturahmi online pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan kita semoga bisa dipertemukan kembali di kampus dalam keadaan tatap muka. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sudah sangat rindu bertemu dengan teman-teman semuanya, dengan Anda ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Makasih ya. Merdeka. Thank you Mas Abdul. Thank you Mbak Ulan, thank you teman-teman dia, thank you teman-teman KPI 6, thank you Cimong, Irfan, Lukman, Hanif, Leli, semuanya, thank you ya. Makasih. Wahyu, boleh, makasih semuanya. Dina, Pak Ketua, Ibu Ketua Pelaksana, Mbak Vivin ada? Terima kasih ya, sukses ya Dina buat acaranya sampai. Yuk. Makasih banget sudah bikin kegiatan ini. Ya, Semangat Dina. Semangat Dina, kasih semangat dong buat Kakak Dina. Semangat Kakak Dina. Bersemangat Dina. Terima kasih ya Dina, sukses. Pokoknya dikawal terus nih kegiatan kurmanya. Iya Kakak Dina. Jangan lupa LPJ Dina. Iya Kakak Dina. Pasti dong. Dina jangan lupa. Sip. Ya. Kakak Oke. Dina nanti bukber ya. Tuh, siapa tuh modus? Masih pagi. Bisa. Nah, ya, jadi pamit ya Nopal ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Wih.